Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dani Rohmatika SSIT Bidang MKes Ketua Dewan Penguji, kepada yang kami banggakan Mbak Sinta Dewi dan Ibu Wirani Nurianisa sebagai mahasiswa teruji. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat karunia kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam rangka ujian yang betul ya. Kemudian susunan acara untuk hari ini yang pertama tentunya akan ada presentasi. Kita laksanakan secara panel. Ya. Jadi panel nih Bu Deni. Mungkin panel atau satu persatu? Panel enggak apa-apa. Panel ya dari Bu Sinta dulu, kemudian baru Bu Kirani. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab, klarifikasi dan masukan dari Bu Deni. Oke, no. Namun sebelum kita mulai untuk acara hari ini, baiknya kita berdoa dulu supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya silahkan. Oh, ini zoomnya 40 menit ya Bu? Iya Ibu. Ini mati. Nah oke, baik, nanti nyambung kalau misalnya kita ter-off kan balik ke zoom yang sama berarti ya? Iya Bu. Iya baik. Bisa enggak yang ini? Bisa enggak yang apa namanya bukan yang 45 gratisan? Yang enggak keluar mahasiswanya 2 mahasiswa ini, bukan 1 mahasiswa. Saya nanti termasuk ribet. Mungkin yang satu bisa membuatkan zoom dulu untuk yang satu misalnya lagi prestasi, yang satu bisa mengusahakan zoom yang bisa live chat itu. Jadi kita tidak keluar masuk gitu nih. Baik Ibu. Mbak Pirani mungkin ya ini beli paketan untuk yang Zoom. Ya, tidak mati dalam 40 menit. Oke, baik, Sinta mungkin bisa presentasi terlebih dahulu sambil mungkin Bu Firani mengusahakan zoomnya nih. Iya Bu. Nyalakan ini dulu. Mungkin Mbak Bu Firani ditutup dulu kameranya ya. Yang pertama ya, jangan soal terpilih. Bentar Bu. Langsung saya mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Deni Rohmatika SSIT BDN MK selaku Ketua Penguji, dan yang terhormat kepada Ibu Wahyu Dwi Agus Putri SST BDN MPH selaku dosen pembimbing dan juga ketua dan juga penguji kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Deni dan juga Ibu Wahyu yang telah menyempatkan waktunya sehingga pelaksanaan sidang laporan KIAP dapat terlaksana pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Dewi dengan NIM PB242139. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan KIAP saya dengan judul Asuhan Kebidanan Masalah Gangguan Tidur pada Bayi Usia 3-12 bulan dengan intervensi baby massage untuk meningkatkan kualitas tidur di PMB Fitri Handayani SST BDN MKes. Yang pertama pada bab 1 yang melatar belakangi penelitian ini adalah menurut WHO sekitar 30% ibu di seluruh dunia melaporkan adanya masalah gangguan tidur pada bayinya. Sedangkan di Indonesia sendiri gangguan tidur pada bayi mencapai sekitar 44,2% yang biasanya ditandai dengan seringnya terbangun saat tidur di malam hari, di mana hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya resiko gangguan dalam proses tumbuh kembang anak. Kualitas tidur bayi dikatakan baik apabila bayi dapat tidur dengan nyenyak, memiliki pola tidur yang teratur, serta tidak sering terbangun di malam hari. Dan pada bayi usia 3-12 bulan membutuhkan waktu tidur yang cukup, sehingga salah satu jenis terapi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah gangguan tidur adalah pijat bayi atau baby massage. Hasil studi pendahuluan sendiri atau studi lapangan yang dilakukan di PMB Fitri Handayani terhitung sejak bulan Oktober sampai November 2025, sekitar terdapat 17 bayi yang melakukan baby massage. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 bayi mengalami gangguan tidur. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan ibu bayi yang menyatakan bahwa bayinya sering terbangun pada malam hari dengan durasi yang lama dan sehingga kualitas tidurnya menjadi tidak nyenyak.
Untuk rumusan masalah sendiri pada penelitian ini yaitu bagaimanakah asuhan kebidanan pada masalah gangguan tidur pada bayi usia 3-12 bulan dengan intervensi pemberian baby massage terhadap peningkatan kualitas tidur di PMB Fitri Handayani, SST BDN MKes. Untuk di bab 2 berisi tinjauan pustaka, di sini saya menuliskan 3 konsep, yaitu yang pertama ada konsep bayi. Bayi adalah manusia yang berusia 0-12 bulan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat serta disertai dengan perubahan kebutuhan gizi. Konsep yang kedua yaitu konsep tidur. Tidur merupakan proses yang sangat penting bagi manusia karena selama tidur terjadi mekanisme pemulihan tubuh. Melalui proses ini, kondisi fisik seseorang dapat kembali seperti semula karena selama tidur tubuh mengalami proses pemulihan dan perbaikan organ sehingga tubuh yang sebelumnya lelah akan terasa segar saat bangun. Yang terakhir ada konsep pijat bayi. Touch atau pijatan merupakan bentuk sentuhan alami yang diberikan kepada bayi dan anak berupa aktivitas mengusap, mengurut, atau memijat. Pijatan yang lembut akan memicu peningkatan produksi hormon melatonin dan serotonin, yaitu hormon yang berperan dalam pengaturan siklus tidur. Selanjutnya pada bab 3 berisi gambaran kasus. Di sini saya melakukan kunjungan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu. Untuk yang pertama, swab kunjungan ke-1 dilaksanakan tanggal 24 November tahun 2025. Untuk data subjektifnya, ibu mengatakan anaknya yaitu bayi A usia 4 bulan akhir-akhir ini rewel dan sering terbangun tidurnya pada malam hari, sehingga ingin anaknya diberikan terapi pijat dan ibu mengatakan ini merupakan pijat pertamanya. Untuk data objektifnya, keadaan umum bayi baik, kesadarannya komposmetis, tanda vital dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Untuk pola istirahatnya sendiri, sebelumnya tidur malam kurang lebih 8 jam dan tidur siang kurang lebih 3 jam, tetapi sudah sekitar 1 minggu durasi tidurnya berkurang dan sering terbangun di malam hari kurang lebih 3 kali atau lebih dengan durasi sekitar 45 menit dan susah tertidur kembali. Untuk analisanya yaitu diagnosanya, bayi A usia 4 bulan fisiologis dengan pemberian terapi pijat. Masalahnya berupa gangguan tidur. Untuk penata laksanaannya sendiri, memberitahukan hasil pemeriksaan, melakukan persiapan alat dan ruangan, melakukan terapi pijat, dan juga memberitahu bahwa terapi pijat akan dilakukan sebanyak 3 kali selama 1 minggu. Untuk swab kunjungan kedua dilaksanakan tanggal 26 November 2025. Untuk data subjektifnya, ibu mengatakan bayinya masih terbangun di malam hari, sekitar 2-3 kali, tetapi durasinya sudah berkurang dari sebelumnya. Bayi kadang masih sedikit rewel dan menangis, serta masih susah untuk ditidurkan kembali. Data objektif, keadaan umum baik, kesadaran komposmetis, tanda vital dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Untuk penilaian kualitas tidurnya sendiri, tidur malam sudah bertambah sekitar 9 jam dan tidur siangnya juga bertambah sekitar 3-4 jam. Frekuensi terbangun 2-3 kali, tetapi durasinya sudah berkurang dan rewel pada bayi juga sudah berkurang. Untuk analisanya, diagnosa pada kunjungan kedua, bayi A usia 4 bulan fisiologis dengan pemberian terapi pijat. Masalahnya tetap sama, gangguan tidur. Untuk penata laksanaannya, memberitahu hasil pemeriksaan, melakukan persiapan alat dan ruangan, melakukan pemberian terapi pijat, dan memberitahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan ketiga untuk terapi pijat yang terakhir. Untuk yang kunjungan ketiga dilaksanakan tanggal 28 November 2025. Data subjektifnya, ibu mengatakan bayinya sudah tertidur lebih lelap setelah dilakukan pemijatan kedua. Frekuensi tidurnya sudah bertambah dan sudah tidak terbangun di malam hari kecuali jika minum ASI. Data objektif, keadaan umum bayi, kesadaran komposmetis, tanda vital dan pemeriksaan fisik dalam batas normal. Dan untuk penilaian kualitas tidurnya sendiri, tidur malam meningkat menjadi 9-10 jam dan tidur siangnya juga meningkat 3-4 jam. Frekuensinya terbangun jika ingin menyusu saja, durasinya kurang lebih sekitar 5 menit, bayi sudah tidak rewel lagi. Diagnosanya yaitu bayi A usia 4 bulan fisiologis dengan pemberian terapi pijat. Masalah sudah tidak ada. Penata laksanaannya yaitu memberitahu hasil pemeriksaan, melakukan persiapan alat dan ruangan, melakukan pemberian terapi pijat, dan memberitahu ibu bahwa sebaiknya bayi rutin dilakukan pijat yaitu minimal 2 minggu atau jika ibu bisa melakukan sendiri, bisa dipijat setiap hari pada waktu pagi atau malam hari sebelum bayi tertidur. Selanjutnya, pada bab 4 yaitu pembahasan, hasil yang didapatkan pada kunjungan pertama pada bayi A usia 4 bulan yang dilakukan pada tanggal 24 November 2025, berdasarkan data subjektif didapatkan temuan masalah berupa bayi rewel dan sering terbangun di malam hari dengan frekuensi lebih dari 3 kali dan durasinya sekitar 45 menit serta sulit tidur kembali jika sudah terbangun. Pada pengkajian objektif sendiri didapatkan hasil yaitu keadaan umum baik, hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal,
pemeriksaan fisik dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan. Untuk diagnosanya sendiri didapatkan yaitu bayi A usia 4 bulan fisiologis dengan masalah gangguan tidur. Penata laksanaannya berupa pemberian terapi pijat selama kurang lebih 15 menit sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk mengevaluasi keefektivitasan terapi pijat yang diberikan. Terapi pijat sendiri pada bayi menurut Rosli tahun 2019 dalam penelitian Farida et al. Tahun 2024 merupakan salah satu cara yang menyenangkan untuk menghilangkan ketegangan dan perasaan gelisah termasuk pada bayi. Pijat lembut akan membantu mengendurkan otot-otot sehingga bayi akan menjadi lebih tenang dan bisa tertidur dengan nyenyak. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Yuliani dan Marian tahun 2019 yang menjelaskan bahwa pemijatan pada bayi diketahui dapat meningkatkan produksi serotonin dan selanjutnya berperan dalam sintesis melatonin. Selanjutnya, hasil pelaksanaan kunjungan yang kedua dilakukan pada tanggal 26 November 2025. Dari data subjektif didapatkan temuan masalah berupa bayi masih mengalami gangguan tidur, tetapi sudah berkurang dibandingkan sebelumnya. Pada pengkajian objektif didapatkan hasil semua dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan. Untuk diagnosanya sendiri didapatkan yaitu bayi A usia 4 bulan fisiologis dengan masalah gangguan tidur. Penata laksanaannya sesuai kasus yaitu pemberian terapi pijat selama kurang lebih 15 menit. Pada pelaksanaan kunjungan kedua ini menunjukkan perkembangan yang positif. Keluhan gangguan tidur sudah mulai berkurang meskipun masih kadang terbangun dan sedikit rewel. Hasil yang didapatkan pada kunjungan kedua ini sejalan dengan penelitian oleh Rahayu tahun 2022 yang menjelaskan bahwa pijat bayi mempunyai efek positif dalam peningkatan kualitas tidur pada bayi. Penelitian tersebut melaporkan bahwa bayi yang menjadi responden dalam penelitiannya setelah menerima pijat rutin mengalami peningkatan kualitas tidurnya. Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi efektivitas pemberian pijat bayi pada bayi A usia 4 bulan dalam upaya meningkatkan kualitas tidur masih belum optimal. Menurut penulis sendiri, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan tidur yang kurang nyaman, aktivitas keseharian bayi yang berlebihan, sehingga pelaksanaan pijat bayi perlu dilakukan secara rutin dan konsisten. Selanjutnya, pada hasil pelaksanaan kunjungan ketiga yang dilakukan pada tanggal 28 November, didapatkan data subjektif bahwa bayi sudah bisa tertidur dengan lelap, frekuensi tidurnya sudah bertambah yaitu sekitar 9-10 jam pada tidur malam dan jarang terbangun di malam hari kecuali jika ingin minum ASI. Pada pengkajian objektif didapatkan hasil semua dalam batas normal dan tidak ditemukan kelainan, sehingga diagnosanya yaitu bayi A usia 4 bulan fisiologis tanpa adanya temuan masalah. Penata laksanaan yang diberikan terapi pijat selama kurang lebih 15 menit. Pada kunjungan ketiga ini, setelah pemberian pijat yang kedua, kualitas tidur bayi A usia 4 bulan mengalami peningkatan yang sangat baik. Hasil penelitian ini mendukung hasil kunjungan yang kedua dan sesuai dengan penelitian oleh Putri tahun 2024 yang menyatakan bahwa pijat bayi yang dilaksanakan secara rutin dapat meningkatkan durasi tidur, menurunkan frekuensi terbangun malam, serta memperbaiki respon fisiologis bayi melalui peningkatan serotonin dan produksi melatonin. Setelah pelaksanaan kunjungan pijat bayi yang dilakukan sebanyak 3 kali ini, bayi A tidak ditemukan kesenjangan antar teori dan praktik mulai dari kunjungan pertama sampai kunjungan ketiga. Intervensi pemberian pijat bayi terbukti dapat membantu meningkatkan kualitas tidur bayi. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya keluhan bayi pada kunjungan kedua dan pada kunjungan ketiga, bayi sudah tidak mengalami masalah gangguan tidur. Selanjutnya pada bab 5 yang berisi penutup, untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pengkajian pada bayi A usia 4 bulan, dari data subjektif ditemukan masalah berupa gangguan tidur. Sementara data objektif menunjukkan kondisi bayi dalam batas normal. Diagnosa yang didapatkan bayi A usia 4 bulan fisiologis dengan gangguan tidur. Penata laksanaannya yaitu pemberian intervensi pijat bayi yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu, di mana pijat bayi yang diberikan terbukti efektif untuk meningkatkan kualitas tidur pada bayi jika dilakukan secara teratur. Hal ini ditandai dengan perbaikan pola tidur setelah pemberian terapi pijat yang kedua. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hasil laporan kiat saya. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya kembalikan kepada Ibu Wahyu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Bu Wahyu baru ke belakang atau kemana tadi. Langsung aja ke Mbak Pirani ya. Mudah-mudahan nggak kepotong ini. Kira-kira kepotong nggak ini bukunya? Oke. Ini kurang berapa menit ya? Kira-kira maksudnya Mbak Pirani presentasi kepotong nggak ya? Kurang lebih sekitar masih 15 menitan Ibu. 15 menit mungkin
cukup ya. Nggih. Silakan Mbak Kirani bisa presentasi dulu, nanti nyambung dengan yang